Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto. Di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik ya, yaitu akhir-akhir ini terdapat suatu token nih yang dikabarkan bisa menggantikan Dogecoin atau Doge ya. Nah, itu karena akibatnya kemiripannya sih. Nah, token ini tuh dia naik itu hingga 1000% dalam 2 hari aja gitu loh. Jadi 2 hari kemarin itu dia sempat naik hingga 1000%. Otomatis banyak tuh orang di dunia kripto ya, terutama yang suka koin micin, yang suka koin-koin baru, itu langsung melirik SHIB token tersebut. Nah, token ini itu dengan kodenya SHIB ya, SHIB, ya itu SHIB token. Nah, ini itu merupakan sebuah token yang dibuat di atas jaringannya Ethereum blockchain ya. Jadi ini sebuah token yang dibuat di atas jaringan Ethereum blockchain. Nah, kita lihat dulu nih siapa sih pembuatnya gitu loh. Jadi pembuat ini sebenarnya timnya Anonymous ya. Anonim yang CEO-nya adalah disebut dengan nama Ryoshi gitu loh. Di sini kita bisa cek ya Twitternya. Di sini Twitternya juga dia pakai baru, Twitter yang baru. Jadi dia belum ada aktivitas. Ini juga aktivitasnya itu hanya ketika dari Mei 1 ya. Jadi ini aktivitasnya dari Mei 1. Dia joinnya Februari 2021 ya ketika SHIB itu launch gitu loh. Jadi SHIB itu Shiba token itu launch, nah dia baru bikin sebuah Twitter dengan nama Ryoshi sebagai CEO dari Shiba token. Nah, Shiba token itu apa sih? Ya, kita kenalan dulu nih. Shiba token ini itu dia buat di atas jaringan Ethereum dengan alasan karena menurut dia Ethereum itu yang merupakan blockchain yang terbaik gitu loh, versi dia gitu loh. Jadi versi si CEO ini dia merasa Ethereum itu jelas karena nggak basa-basi gitu loh, memiliki tujuan yang jelas si Ethereum ini. Nah, sama seperti Shiba Inu, dia juga pengen bikin sebuah token itu nggak cuma basa-basi doang, nggak cuma bercandaan, tapi ada tujuannya, ya. Nah, dia ini saking dia percaya dengan Ethereum, dia itu mengirim 50% persediaan Shiba token itu kepada Vitalik Buterin. Vitalik Buterin itu merupakan CEO atau pencipta Ethereum gitu loh, pencipta Ethereum. Jadi si CEO-nya ini si Ryoshi ini itu percaya sama si Vitalik Buterin ini kalau si token ini nggak akan didam sama si Vitalik Buterin tersebut. Jadi 50% dari total supply itu dimasukkan ke walletnya si Vitalik Buterin gitu. Dianggapnya burn. Padahal sebenarnya bukan burn, tapi lebih tepatnya itu dia lempar ke walletnya si Vitalik Buterin dengan harapan Vitalik Buterin itu nggak melakukan penjualan si token tersebut gitu loh. Kenapa? Karena tujuannya untuk menjaga keamanan versinya si Ryoshi ini. Dia percaya kalau selama si Vitalik Buterin nggak menjual chipnya atau nggak melakukan dump, ya, maka para holder Shiba token ini nggak akan mengalami kerugian gitu loh. Jadi proyeknya Shiba Inu itu akan aman, ya. Nah, Shiba token ini tuh dia masih baru ya. Jadi dia ini masih dalam tahap proses proses project kayak seperti itu. Jadi projectnya itu belum jadi seluruhnya, dia masih proses pembuatan, lalu masih proses uji coba dan masih dalam proses audit gitu. Jadi kalau kita lihat Shiba token ini itu dia belum lolos audit, belum ada yang lolos ya auditnya ya. Karena masih proses, bukan bukan berarti ditolak ya, tapi masih proses. Nah, tujuan utama Shiba Inu di dunia kripto adalah muncul sebagai salah satu bursa terdesentralisasi atau DEX, ya, Decentralized Exchange dengan nama Shiba Swap. Jadi di sini kita bisa lihat dia ada Shiba Swap, ya. Namun Shiba Swapnya ini yang tadi gue bilang dia itu belum jadi gitu loh. Jadi ini masih uh, undergoing, masih proses pembuatan gitu loh. Jadi belum sampai final update atau final launchnya gitu. Nah, dia kenapa nggak mau launch dulu? Karena dia berharap dia mau benar-benar uji coba sampai final supaya ketika dia launching gitu itu udah aman gitu, semua orang udah pakai dan itu udah aman seperti itu, ya. Nah, fitur keduanya apa selain si Baswap itu, yaitu dia adanya art. Nah, dia ada art. Nah, art ini tuh dia bakal mensupport ya, mensupport para artis, para seniman yang membuat NFT dengan topik Shiba Inu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada para artis yang membuat NFT dengan Shiba Inu gitu ya, gambar Shiba Inu ataupun apa itu tentang yang Shiba Inu, itu dia akan mendukung para artis tersebut. Seperti itu. Nah, lalu project ketiga. Nah, ini kalau project ketiga ini rescue ya. Ini lebih kayak ke project amal gitu loh. Jadi tujuan mereka adalah mereka bekerja sama dengan Amazon Smile. Nah, gua nggak tahu ini sistemnya seperti apa. Namun mereka ini si Bainu ini tujuannya itu mereka akan mensupport berusaha gimana caranya menyelamatkan
para anjing ras Shiba Inu yang enggak yang istilahnya apa ya? Terlantar di jalan gitu loh. Jadi para ras anjing Shiba Inu yang terlantar di jalan, yang nggak punya rumah, nggak ada yang adopsi, nggak ada yang ngasih makan. Nah, mereka ini tujuannya berfokus untuk menyelamatkan para ras anjing Shiba Inu tersebut gitu loh. Maka mereka bekerja sama dengan Amazon Smile. Oke. Nah, kurang lebih sih untuk fiturnya baru tiga itu aja ya mereka ya. Nah, untuk ekosistemnya, oke, ekosistemnya jadi kurang lebih sama yang tadi awal gue jelasin. Pertama dia dibuat di atas jaringan Ethereum. Oke. Nah, total supply. Jadi total supply-nya ini ada, kalau kalian lihat ya di sini ya, maksimal supply-nya ya. Ini total supply ya. Total supply ini sama kayak maksimal supply sih dia. Jadi dia bilang sih maksimal supply sama total supply-nya itu dia sama gitu loh. Kalau nggak salah ya, yang gue baca di forum-forum. Nah, dia total supply itu adalah 1 kuadrilion. Oke, gue ulangin 1 kuadrilion. Jadi 1 kuadrilion itu ya kalian lihat aja nolnya ada berapa ya. Ini banyak banget. Nah, dari 1 kuadrilion ini, timnya Shiba Inu ini nggak memegang koinnya sama sekali. Jadi 50% akan di burn atau dimasukkan kepada walletnya Vitalik Buterin tersebut. Yang tadi gue jelasin. 50%-nya masuk ke walletnya Vitalik Buterin. 50%-nya lagi ya, yang berarti adalah 500 triliun ya kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak salah hitung 500 triliun kan dari 1 kuadrilion dikurang 550% jadi 500 kuadrilion. Sorry, 500 triliun ya. 500 triliun itu masuk ke Uniswap gitu loh. Jadi dimasuk ke Uniswap, di lock di liquidity-nya Uniswap ya, lalu kuncinya dibuang, key-nya dibuang gitu loh. Key yang dimaksud adalah mungkin seed phrase dan password ya. Jadi benar-benar si tim ini nggak bakal bisa narik SHIB tokennya lagi dari Uniswap gitu. Tujuannya apa? Supaya orang bebas untuk bertransaksi membeli SHIB token itu di Uniswap tanpa takut timnya melakukan rug pull gitu loh. Rug pull itu ya tadi gue bilang kalau misalnya contoh si Vitalik Buterin kan megang 50%. Anggap si Vitalik Buterin greedy nih, dia 50% dijual semua ke market ya. Otomatis itu namanya rug pull. Harga langsung jatuh gitu loh. Karena supply-nya itu lebih banyak daripada demand seperti itu. Ya, projectnya. Nah, namun timnya si Bainu ini terutama CEO-nya itu percaya bahwa Vitalik Buterin tidak akan melakukan rug pull tersebut. Oke. Nah, lalu di ekosistem itu dia juga ada ini ya, tokenless ya. Jadi dia kemungkinan dia bakal buat tokenless sama token bond. Nah, untuk dua token ini itu karena dia infonya belum terlalu jelas, jadi gua nggak bakal bahas dulu ya. Dua ini gua nggak akan bahas. Mungkin nanti kalau di next video kalau memang dia udah keluarin udah jelas proyeknya seperti apa, akan gue bahas kedua token ini gitu ya. Jadi kita hanya bahas token SHIB-nya dulu aja atau Shiba Shiba tokennya ya, Shiba Inu token. Nah, lalu di sini community ya. Jadi community-nya ini lumayan lengkap ya. Jadi dia ada SHIB Telegram, ada Twitter ya. Di sini kita bisa lihat ada Twitternya, Twitter SHIB Token @SHIB Token ya. Ini Twitternya. Lalu dia ada Telegram untuk yang tokenless-nya, lalu ada Reddit, ada Discord. Jadi ini lumayan lengkap. Dia juga udah masuk ke Medium, Etherscan, CoinMarketCap dan CoinGecko ya. Nah, sama kayak Dogecoin. Dogecoin itu kan sebenarnya nggak ada ini ya. Bisa dibilang tuh Dogecoin itu nggak punya fundamental gitu loh. Dogecoin nggak punya fundamental, nggak punya maksimum supply, namun dia harganya itu bergantung pada komunitas. Ya, jadi semakin banyak komunitas yang menyukai Dogecoin, ya semakin dipom-pom oleh tokoh-tokoh hebat seperti Elon Musk dan kawan-kawan ya kayak video Dogecoin yang kemarin gue jelasin, maka semakin banyak yang beli juga Dogecoinnya gitu loh. Semakin banyak yang beli Dogecoin kan otomatis permintaan lebih banyak daripada supply gitu loh. Ya, demand lebih banyak daripada supply, maka harga Dogecoin pun bisa naik. Nah, SHIB token ini juga pengen fokus ke komunitas gitu loh. SHIB token ini juga pengen fokus ke komunitas supaya komunitas yang mengatur harganya gitu loh. Jika komunitas pada beli Shiba token dan melakukan hold, otomatis harganya lama-lama naik gitu karena permintaan lebih banyak daripada penawaran. Nah, bedanya Shiba token sama Dogecoin adalah ya yang tadi Shiba token masih ada sedikitnya fundamental gitu loh. Dia masih punya tujuan. Ada fundamental dan ada tujuan. Ya kayak tadi fundamentalnya dia punya Shiba Swap, dia punya Art ya. Dia punya Rescue. Rescue itu kan tujuannya
tujuan baik lah istilahnya ya, tujuan baik ya, membantu para anjing yang terlantar gitu loh. Lalu supply-nya juga jelas, supply-nya itu 1 kuadriliun, ya berarti dikurang 50% ya sekitar ya 500 triliun ya, seperti itu ya, 500 triliun. Berbeda dengan Dogecoin yang maksimal supply-nya itu nggak terbatas. Cuma kalau Dogecoin itu kan dia supply-nya itu kan masih sekitar 100 jutaan ya. Ya kalau nggak salah coba kita cek sekarang berapa. Nah, ini ya. Oh, sorry. 129 miliar ya. Jadi total supply Dogecoin itu 129 miliar. Ya, 129 miliar 531 juta. Nah, tapi dia kan nggak ada maksimal supply. Otomatis suatu saat jika Dogecoin ditambang terus-terusan, dia suatu saat bisa melebihi 500 triliun gitu loh. Bisa bisa aja walaupun itu butuh memakan waktu yang cukup lama gitu ya untuk melakukan mining di Dogecoin, kecuali kecuali semua orang melakukan mining di Dogecoin gitu loh. Mungkin supply-nya bakal lebih cepat nambah gitu loh. Nah, Shiba Inu token itu dia ada 500 triliun. Oke, jadi jumlah itu udah jelas. Jadi kita udah tahu nih maksimal supply-nya berapa. Nah, eh nah dia ini pokoknya fokusnya itu kita bilang ya, dia itu proyeknya ini menguji keberadaan komunitas ya dalam proyeknya ini. Jadi semua hal yang terjadi terhadap harganya Shiba token ini itu berperan penting dari komunitas gitu loh. Ya, jadi kalau komunitasnya pada pindah nih dari, makanya dia bilang dia itu sebagai dodge killer ya. Jadi si Batok ini dianggap sebagai dodge killer karena dia itu bisa menarik komunitas dari para Dogecoin gitu. Nah, selain itu, orang-orang juga memanfaatkan sebuah isu nih. Kalau kita lihat Elon Musk, ya kita lihat Twitter Elon Musk. Elon Musk ini dia itu sempat nge-tweet ya, dia sempat nge-tweet kalau nggak salah isinya adalah I'm looking for a Shiba Pup gitu loh. Coba kita cari ya, masih ada atau enggak. Nah, ini ya. Sebenarnya sih ada satu lagi cuitan dia itu di tanggal 7 Mei ya, kalau nggak salah. Itu dia bilangnya I'm looking for a Shiba Pup gitu loh. Lalu di tanggal 14 Maret itu dia nge-tweet lagi I'm getting a Shiba Inu gitu loh. Nah, eh, hal ini tuh tweetannya Elon Musk ini itu dimanfaatkan oleh para pembeli Shiba token gitu loh. Mereka menganggap bahwa cuitan ini tuh tujuannya itu artinya adalah ke tokennya Shiba Shiba Inu token atau SHIB token, SHIB token itu gitu loh. Padahal sih kan kita nggak tahu nih sebenarnya dia mungkin apakah dia memang beneran pengen beli anjing Shiba Inu asli, apakah dia cuma bercanda atau yang dimaksud itu Dogecoin atau yang memang beneran dimaksud itu adalah SHIB token, kita nggak tahu gitu loh. Cuma hal ini itu dimanfaatkan oleh para orang-orang ya untuk mempromosikan Shiba token gitu, Shiba token itu gitu loh. Jadi otomatis komunitasnya itu pun bertambah gitu. Orang pada lihat, iya bener nih Elon Musk nge-tweet tentang Shiba Inu gitu. Oh, Shiba Inu token nih berarti. Nah, itu mereka menggait para orang untuk bergabung dengan komunitasnya Shiba Inu token seperti itu. Makanya kenapa kenaikannya bisa 1000%. Nah, ini sebenarnya nggak salah sih, ini hanya memang tiap orang kan beda-beda ya strateginya ya. Ya itu memang strateginya bagus juga sih. Seperti itu. Nah, oke, paling untuk project Shiba token hanya itu aja ya, nggak bisa terlalu banyak yang dibahas ya. Yang gue jelasin kayaknya harusnya udah lengkap. Kalau kalian pengen baca white paper ya, kalian bisa kunjungi aja websitenya shibatoken.com ya. Kalian bisa read white papernya di sini ya. Oke. Nah, Shiba Inu ini bisa dibeli di mana aja sih? Oke, dan ini sebenarnya udah listing di back exchange ya, lumayan ya kayak Huobi Global, Get.io, ada Uniswap juga, ada KuCoin juga, ada Poloniex juga. Nah, yang terbaru adalah di ini ya, di Binance gitu loh. Ini yang terbaru di Binance. Nah, di Binance ini dia baru listing hari ini gitu loh. Dan kebetulan kemungkinan besar dia akan listing juga di toko kripto. Kenapa? Di Twitternya toko kripto itu mereka sempat nanya voting gitu loh. Kira-kira koin apa aja sih yang mau listing di toko kripto gitu. Jadi orang-orang pada votingnya itu Shiba Inu gitu loh. Jadi kemungkinan besar ya entah kapan ya, tapi kemungkinan besar sih Shiba token ini bakal listing di toko kripto. Oke. Nah,
Di sini harganya kalau kalian lihat ya, harganya ini memang murah sih. Yaitu sekitar Rp 0,3 perak ya, atau Rp 0,9 perak gitu loh. Ya kalau kita mau ngomong rupiahnya itu sekitar 0,3, otomatis kalau kalian keluar 100.000 aja ya kalian udah bisa beli banyak banget gitu loh ya. Nah, eh, coba kita grafiknya ya, kita grafiknya. Jadi ini grafiknya nih. Jadi ini kan masih baru ya projectnya ya. Jadi memang nggak bisa terlalu dilihat gimana-gimana untuk grafiknya ya. Kita lihat dia dari Agustus 1 itu ya, itu masih belum terkenal ya, masih tidur gitu loh istilahnya, sideway-nya cukup lama. Namun di April ini, di bulan kemarin ya, April April ini mulai ada kenaikan nih, di April ini dia mulai ada kenaikan ya, tapi dia ada sideway lagi cukup cukup beberapa hari ya, cukup beberapa minggu dia sideway ya. Kita lihat one month-nya ya, kita 1 bulannya. Nah, dia sideway ya, ini ya, April ya. April dia sideway selama 1 bulan, bisa dibilang 1 bulan sampai, nah ini 7 April dia mulai ada kenaikan dikit ya, mulai dilirik orang ya. Tanggal 8 kan pada heboh Dogecoin kan. Nah, orang heboh Dogecoin. Nah, Dogecoin sempat jatuh nih. Ketika Dogecoin jatuh, orang pada mulai lirik si token ini gitu loh. Jadi pada tanggal 8 dia mulai naik nih. Mulai naik ya. Mulai naik. Lalu pada hari ini tanggal 10, ketika Shiba token ini dibilang akan listing di Binance ya. Ketika dibilang akan listing di Binance, tiba-tiba terjadi pump gitu loh. Jadi terjadi pump yang lumayan tinggi gitu loh. Jadi pump ini kenaikannya sangat luar biasa gitu ya. Kenaikannya tinggi sekali. Nah, yang bisa gue sampaikan adalah di sini harus hati-hati ya. Kalau pump seperti ini ya, ini harus hati-hati karena ini pump ini memang dilakukan oleh para bandar ya, atau cukong yang memiliki dana besar gitu loh. Dia ngepump, jadi ketika orang dia masuk ke Binance, orang pada beli, dia akan pelan-pelan melakukan dump gitu loh. Dia akan pelan-pelan melakukan dump untuk melakukan take profit. Jadi ketika take profit, harga si token jatuh, maka dia akan membeli lagi ketika harganya sudah koreksi atau sideway. Seperti itu. Jadi ini merupakan hal klasik ya. Jadi memang sudah sering terjadi seperti ini ya. Jadi kalian lebih baik lebih hati-hati aja gitu sih untuk memutuskan untuk membeli si token ini gitu loh. Nah, eh ya seperti kita lihat ini one day ya. Ini grafik one day. Kemarin itu dia masih stabil ya. Nah, kita tanggal 10 ya, tanggal 10 ini pun dia juga masih stabil ya. Ya kita lihat ya masih stabil ketika tanggal 10 ya. Nah, ketika jam 2 ya, jam setengah 3 ya, jam setengah 3 PM itu muncul berita dari Binance bahwa akan listing gitu. Jadi dia naik. Ya, cuma ini kalau kita lihat nih dia udah mulai ada sedikit koreksi dikit ya. Ini mulai sedikit ada penurunan, kemungkinan ini ada sedikit penjualan ya. Ada para yang membeli di bawah itu untuk TP dulu gitu loh. Mengambil untung karena kenaikannya juga lumayan besar gitu loh. Hingga 1000%. Oke, paling ini aja yang bisa gue jelasin di video kali ini ya. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah si Buy Inu ini layak diinvestasikan atau enggak? Ya itu keputusan di kalian. Silakan gunakan uang dingin juga ya. Tetap gunakan uang dingin, pakai otaknya juga dingin ya. Jangan dipaksa karena ini juga masih baru gitu. Nah, kalau kalian pengen lihat seberapa kuat komunitasnya, kalian bisa join Telegramnya ya. Kalian bisa join Telegramnya. Ya di sini ada linknya, kalian tinggal klik aja, kalian bisa join Telegramnya gitu untuk melihat seberapa kuat komunitasnya gitu. Karena ya baik lagi si Baidu ini kayak Dogecoin, basisnya yaitu komunitas ya, hanya saja ya dia ada sedikit fundamental. Oke, sampai sini ya videonya. Kalau gua ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Kalau boleh dikoreksi tolong dikoreksi ya, terus di komentar. Kalau kalian suka video ini tolong di like ya. Di subscribe juga bagi yang belum, karena subscribe itu gratis. Selalu support gua supaya gue bisa membuat video-video yang lebih menarik lagi ke depannya. Oke, maaf juga ya kalau video gue sebelum-sebelumnya itu baik banget yang gue ada bilangnya kayak maklumin banget, gue orangnya introvert, cuma gue akan berusaha sebaik mungkin gitu memberikan informasi yang terbaik untuk kalian dari segi fundamental. Oke, sampai sini ya videonya. Gue ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di next video.